Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala mufassir rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin. Ya Allah. Udhkur yawma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in mubtada'un khabaruhu tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida ghaya fi nihayatil bu'di fala yasilu ilaiha wa yuhadhdhirukumullahu nafsahu karrara litta'kid wallahu ra'ufun bil ibad wa nazala lima qalu ma na'budul asnam illa hubban lillahi liyaqrabuna ilaih qul lahum ya Muhammad in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukumullah bima'na annahu yuthibukum ya'murukum bihi min at-tauhid fa in tawallaw a'radu min at-ta'ah fa inna allaha la yuhibbul kafirin fihi iqamatul zahir maqamal mudmar ay la yuhibbuhum bima'na annahu yu'aqibuhum inna allaha astafa ikhtara adama wa nuha wa ala ibrahim wa ala imran bima'na bima'na anfusihima 'alal 'alamin bija'lil anbiya'i min naslihim dzurriyyatan ba'dhuha min waladi ba'dhin minhu wallahu sami'un 'alim. Barakah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Semulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Kemarin diterangkan haram bagi orang beriman muwalatul kafirin min dunil mu'minin, kan gitu ya, haram. Dan jangan sekali-kali karena ingin berharap al-izzah daripada mereka, kan gitu ya. Kecuali kalau illa antattaqu minhum tuqah, kecuali sifatnya itu adalah untuk melindungi diri karena dhu'uf bagi kaum muslimin, ada lemah kaum muslimin saat itu. Wa yuhadzirukumullahu nafsah, dan Allah memperingatkan untuk supaya kita takut terhadap Allah Subhanahu wa taala, artinya terhadap ghadabullah Subhanahu wa taala, wa ilallahil masir, dan kepada Allah kembalinya manusia untuk dibalas sesuai dengan amalnya. Kemudian Allah menerangkan qul in tukhfu ma fi sudurikum, apa yang kamu simpan dalam hati kamu, au tubduhu, atau yang kamu nampakkan dalam aqwal atau af'alnya kamu, ya'lamullah, Allah Maha mengetahui. Bahkan bukan hanya yang di hati kamu, bahkan wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Ai qadir ala ta'dzibi man walal kafirin. Artinya Allah itu mampu untuk mengadab orang-orang yang memang membantu orang-orang kafir atau mencintai orang-orang yang kafir. Kemudian kita juga diingatkan supaya kita ini bisa takut kepada Allah. Wa yuhadzirkumullahu nafsah. Jangan hanya ada di dunia yang khawatir kita ini diadab oleh Allah, tapi ada yang lebih mengkhawatirkan, yaitu yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara, di hari di mana mendapatkan setiap jiwa manusia apa yang ia kerjakan oleh itu jiwa, itu nafas, itu jiwa, min khairin, daripada kebaikan, muhdara, semuanya hadir, ada. Ia akan mendapatkan semua yang ia lakukan kebaikan, ada, enggak akan ditinggalkan. Ente mau sedekah berapapun ada, enggak ada dikurangi, pahalanya ada. Ente mau zikir, mau sholat, mau apa, semuanya ada, min khair muhdara, ada, tercatat semuanya dan dibalas oleh Allah bahkan berlipat ganda. Wa ma amilat min su'in, adapun orang dan juga mendapatkan setiap jiwa tadi itu apa yang ia lakukan daripada yang jelek. Kalau udah perbuatannya jelek, apa harapannya? Kalau perbuatannya bagus, harapannya pahala besar, kan gitu ya.
masuk surga. Lah kalau perbuatannya jelek, membantu orang kafir, misalnya menganyang kaum muslimin, siapapun dia, kafir atau muslim, nah, atau perbuatan maksiat atau kemungkaran, tawaddu, maka orang itu akan mengharap, jiwa tadi itu mengharap, lau anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida, seandainya antara diri orang itu dan antara apa yang amalkan amadan ba'ida, waktu yang panjang. Dikatakan di sini ada dua hadaf, ada yang mahdhuf dua. Pertama, yaitu maf'ul bihnya tawaddu. Yang kedua yaitu jawabnya lau. Ai tawaddu taba'udan ma bainaha wa bainahu. Lau anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida la sarrat bidalik, la surrat bidalik. Orang yang dia tadi itu amalnya jelek, dia itu kepingin ditunda untuk dibalas. Kalau perlu 1 juta tahun lagi. Kenapa? Karena dia tahu amalnya tadi itu udah nampak nih amal jeleknya kamu, bagaimana kezaliman kamu, bagaimana maksiatnya kamu, bagaimana dosanya kamu. Dia berharap tawaddu, dia berharap lau anna bainahu wa bainaha, lau anna bainaha wa bainahu amadan, seandainya perlu waktu lagi yang panjang dia akan sanggup menunggu, lebih baik daripada akhirnya dia mendapatkan balasan daripada dosa-dosanya atau maksiatnya. Kenapa? Dia paham, sama dengan orang dieksekusi, mau dieksekusi mati, seandainya ditunda 10 tahun pun di penjara nggak apa-apa, dia akan siap daripada dipercepat eksekusinya. Sama mereka yang berbuat dosa nanti dari kiamat, wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Dia berharap kalau perlu ditunda dulu, jangan langsung dibalas dari perbuatannya. Karena itu Allah mengingatkan lagi, hati-hati loh, wa yuhadzirkumullahu nafsah. Allah memperingatkan dirinya. Memang Allah itu Ar-Rahman, tapi awas, nanti akan dibalas kamu sesuai amal kamu, jangan ngentengkan itu. Wa yuhadzirkumullahu nafsah. Sama dengan orang tua yang ngomong sama anaknya, awas, bapak misalnya marah lo sama kamu nanti. Bapak itu cinta sama anak, tapi bapak mengatakan kalau nggak ngaji saya marah sama kamu, tak pukul kamu nanti. Ini yuhadziru nafsah, ini yuhadziru nafsah. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, tapi yuhadziru nafsah. Awas, hati-hati, jangan muwalatul kufar kamu, jangan kamu cinta sama orang kafir, jangan mendukung orang kafir. Yuhadzirukumullahu nafsah, awas, hati-hati, saya akan adab kamu. Ingat loh, kamu bakal akan dibalas. Yang kamu lakukan kebaikan, kamu akan bisa saksikan. Yang kejelekan nanti ente akan betul-betul ketakutan. Minta ditunda nggak bisa ditunda. Yuhadzirukumullahu nafsah, dan Allah memperingatkan itu semuanya kepada kamu. Takut sama Allah. Kalau orang tua itu cinta kepada kamu, harus lebih hormat, harus lebih takut, bukan mengentengkan. Wah, Allah itu Arhamur Rahimin, Allah itu Khairul Ghafirin, Allah itu, terus kemudian kamu berani maksiat gitu. Kita umat Islam itu nggak ada masalah, kita menyatakan la ilaha illallah dakhalal jannah, kemudian kamu melakukan seenaknya sendiri. Wa yuhadzirkumullahu nafsah, hati-hati, termasuk diantaranya mualatul kufar, mendukung orang kafir, termasuk mualatul kufar. Awas, hati-hati. Wa yuhadzirkumullahu nafsah. Wa nazala lamma qalu, dan turun ayat berikutnya ini ketika mereka mengucapkan ma na'dubul asnam illa hubban lillah. Kami tidak menyembah patung-patung kecuali karena cinta kepada Allah. Liyuqarribuna,
untuk mendekatkan kita ilaihi kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Orang kalau pintar ngomong begini memang. Jadi menghila dalam segala hal. Ini bahaya ini. Ada menyatakan ini adalah orang Yahudi dan Nasara. Karena mereka menyatakan nahnu abnaullah ahibba'u. Kita ini adalah putra-putra Tuhan dan orang-orang yang dicintai sama Tuhan. Maka nanti ada jawabannya, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukum. Bukan kamu yang dicintai sama Tuhan yang kafir dengan Nabi Muhammad, bukan. Bukan kamu yang dicintai oleh Allah SWT, karena kamu tidak mengikuti Nabi Muhammad, tidak percaya dengan Nabi Muhammad, bukan. Nah, dijawab itu nanti. Ada menyatakan bahwa ini adalah ucapan Nasara Najran. Mereka menyatakan ma'abadna Isa wa ummah illa mahabbatan lillah. Kami ini menyembah Isa dan menyembah ibunya karena bukti cinta kita kepada Allah. Mereka menyatakan kami menuhankan Isa, menuhankan ibunya itu karena bukti cinta kepada Allah. Maka dijawab nggak bisa. Inti kalau pingin cinta kepada Allah harus ikut ajaran Nabi Muhammad. Isa bukan ibnullah dan juga ibu Isa bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Jadi tidak ada Bapak, Anak dan Ruh Kudus. Ada menyatakan Ruh Kudus itu adalah ibu, ada yang lainnya. Maka itu bukan mahabbatullah. Mahabbatullah adalah ajaran tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak bisa la ilaha illallah tanpa Muhammad Rasulullah, apalagi ditambahi dengan Isa ibnullah dan seterusnya. Ada yang menyatakan sebab nuzulnya Nabi ketika masuk Ka'bah melihat orang-orang kafir tadi itu menggantung telur-telur burung onta yang dihiasi, menggantungkan ada di patung-patung, patung-patung itu gambar orang-orang yang ia agungkan, gambarnya menurut mereka ya para anbiya, digantungkan ada di situ, dihiasi begitu. Apa ini? Mereka menyatakan kami ini melakukan ini adalah sebagai cinta kami kepada Tuhan, sebagai cinta kami kepada Tuhan. Masya Allah. Maka jawabannya adalah Qul, katakan wahai Muhammad, katakan kepada mereka itu semuanya, baik itu Yahudi, Nasara atau musyrikin yang membuat acara-acara yang begitu itu, yang membuat keyakinan-keyakinan yang begitu itu, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu itu cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka kamu harus ikut ajaranku. Ketika sudah cinta kepada Allah dan dibarengi ikut Nabi, ittiba dengan Nabi, maka akan menghasilkan yuhibbukumullah, Allah membalas cinta kepada kamu. Wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim. Tanpa ada ittiba dengan Nabi, walaupun ada mahabbatullah, maka tidak ada nilai. Karena itu dikatakan oleh Hasan al-Basri kalau nggak salah, atau Sinal Hasan, beliau menyatakan la yaghurrunakum gaulu man yaqul yuhsyarun nas ma'a man ahab. Li'anna al-yahud wan nasara idda'au mahabbata anbiya'ihim falam yattabi'uhum. Jangan sampai tertipu dengan ucapan yuhsyarun nas ma'aman ahab, tapi menurut ittiba, jangan. Kenapa orang Yahudi dan orang Nasara ngaku mahabbah dengan anbiya'nya, tapi mereka tidak akan
dikumpulkan dengan para nabinya. Mereka mukhalladin finnar. Kenapa? Min ghairil ittiba, karena enggak ada ittiba. Cukup iddia mahabbah begitu, enggak bisa. Hah? Tapi yang repot untuk membuktikan cinta kita kepada Allah bagaimana? Apa buktinya kita cinta kepada Allah? Kalau cinta kepada orang mungkin dengan tauqir, dengan ihtiram, dengan ta'zim. Kalau cinta kepada Allah apa bagaimana? Apa buktinya? Ittiba dengan Rasulullah. Ittiba dengan Nabi itu adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inti sebut nama Allah 1000 kali, 1 juta kali, tapi tidak ittiba dengan Nabi, tidak iman dengan Nabi, tetap ditolak sama Allah. Dalil mahabbatillah itu adalah ittiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu alhamdulillah kita jadikan orang beriman ya. Beriman dengan Nabi Muhammad itu banyak, itu mereka yang lebih mungkin sosial daripada kita semuanya, tapi mereka tidak ittiba dengan Nabi, tidak beriman dengan Nabi, percuma. Mereka tidak akan mendapatkan maghfirah dari Allah, tidak akan mendapatkan mahabbah kepada Allah. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum, itu karena ada ittiba dengan Nabi Muhammad, ada iman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ghafurur rahim. Allah itu maha mengampuni dosa. Liman ittaba'ani, artinya mengampuni dosa bagi orang mengikuti aku, mengikuti Nabi Muhammad. Dosa apa? Masalah faminhu qabla dalik. Semenjak dia mengimani Nabi Muhammad, dia asalnya kafir, dia asalnya musyrik, walaupun dia pernah melakukan macam-macam, tapi dengan iman dengan Nabi Muhammad dihapus semuanya dosa itu semua. Luar biasa ya. Kenapa? Karena menjadi ahibba Allah. Orang kalau beriman dengan Nabi Muhammad, ittiba dengan Nabi Muhammad, cinta dengan Nabi Muhammad, jadi ahibba Allah. Ahibba Allah itu bukan yang Yahud atau Nasara. Ahibba Allahum atba'u Muhammad. Yang disebut yuhibbukumullah, jadi ahibba Allah, yang dicintai oleh Allah itu adalah pengikut Nabi Muhammad. Karena itu ini jawaban nahnu abnaullah ahibbau, keliru kamu, karena kamu tidak atba Muhammad. Yang jadi ahibba Allah itu adalah atba Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jawabannya yang pertama tadi ini. Nah, Rahim, dan Allah rahmat terhadap siapa? Atba Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atba orang yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mencintai Nabi Muhammad. Masya Allah, alhamdulillah ala dzalik ya. Karena itu segede apapun dosa seseorang, kalau masih cinta kepada Nabi Muhammad dan masih mengikuti Nabi Muhammad, diampuni dosanya oleh Allah. Diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan henti-hentinya meninggalkan jangan henti-hentinya melakukan sunnahnya Nabi. Itu sababul maghfirah war rahmah. Jangan henti-hentinya bersolawat kepada Nabi SAW. Itu sababul maghfirah dan rahmah, sababus salamah fid dunya wa fil akhirah. Ubay bin Ka'ab pernah berkata begini, ya Rasulullah, inni ukthirus salata alaik, fakam aj'al salati lak. Ya Rasulullah, aku ini selalu banyak bersolawat kepadamu, berapa sih solawat yang aku haturkan kepada kamu dalam hidupku ini, dalam seluruh waktuku ini? Berapa? Masyitah yang kau mau. Ar-rubu' separuh. Kalau 24 jam separuh, seperempat. Kalau insyita wa insyita fa huwa khair. Ya kalau mau seperempat tidak apa-apa, tapi kalau mau tambah, ya itu lebih baik. Ningkatkan fathuluth. Insyita sepertiga, ya kalau mau. Wa insyita fa huwa khair. Kalau mau tambah lebih baik. Fanisif separuh kalau begitu ya Rasulullah. In syi'ta wa in syi'ta fa huwa khair. Kalau mau tambah lebih baik. Fa thulutsain 2/3. In syi'ta wa in syi'ta fa huwa khair.
Idzan aj'al kullu salawati lak ya Rasulullah. Kalau begitu semuanya untukmu ya Rasulullah. 24 jam. Bangun tidur langsung sholawat sampai tidur. Sholawat kerja, sholawat macul, sholawat goreng, sholawat nyetir mobil, sholawat. Idan tukfa wa yufar dzambuk. Kata Nabi, kalau begitu, kalau kamu lakukan itu, maka kamu semuanya dicukupi oleh Allah. Nggak pakai minta ente, nggak pakai minta, dicukupi semua kebutuhan kamu, dicukupi oleh Allah dan dilindungi oleh Allah. Wa yufar dzambuk, dan dosa kamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu di akhir zaman ini yang paling pas untuk kita amalkan untuk selamat daripada balak dunia maupun akhirat, yaitu al-istighfar was-shalah ala nabiyil mukhtar. Al-istighfar dan shalah ala nabiyil mukhtar sallallahu alaihi wasallam. Mau apa ente? Mau berlindung sama siapa? Mau lapor kepada siapa ente sekarang? Ente jadi madlum sekarang ini. Hah? Mau berlindung kepada siapa ente? Tambah ditekan. Mau ke sana tambah tertekan. Khalas, ente istighfar dan banyak sholawat kepada Nabi. Insyaallah tukfa wa yufar dzambuk. Hah? Wa yufar dzambuk. Sallallahu alaihi wasallam. Fa in tawallau, maka jika mereka itu berpaling, a'radu anit ta'ah, enggak mau taat kepada Allah, yaitu dengan ittiba kepada Nabi. Fa in tawallau, hah? Oh belum ya? Oh, pas wallahu alam bissawab. Masyaallah. Karena itu ukuran kekuatan mahabbah kepada Nabi itu adalah mahabbat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gambarannya begini. Kalau kamu itu cinta kepada kiai kamu, ya harus cinta kepada pondoknya. Harus cinta kepada ajarannya. Harus cinta kepada anak-anaknya, kan gitu ya. Kalau kamu itu cinta kepada Allah, ya harus kamu cinta dengan yang dicintai oleh Allah, utamanya Nabi Muhammad, kemudian ajarannya, kemudian turunannya, kemudian penerus-penerusnya, terus demikian. Rantai cinta itu harus ada. Nggak bisa hanya sekedar slogan, hanya alfat, nggak akan bisa. Karena itu penting untuk kita tadi itu mempraktekkan. Karena Nabi mengartikan mahabbah itu bukan hanya slogan gitu loh, bukan hanya slogan. Man ahya sunnati faqad ahabbani, gitu ya. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Harus ada ittiba. Yang hidupkan sunnahku berarti itulah benar-benar cinta kepada aku. Yang demikian ini cintanya, maka bersama aku ada di surga. Bukan slogan, ya, bukan slogan. Ada pembuktian, ada pembuktian. Dan paling besar orang yang membuktikan cinta kepada Nabi itu ashab Rasulullah. Ashab Rasulullah SAW, bagaimana mereka tadi itu siap mengorbankan anaknya, keluarganya, dirinya, hartanya untuk Nabi SAW. Sampai diceritakan seorang perempuan setelah perang Uhud, isu Nabi tewas. Rombongan kaum muslimin pulang ke Madinah, ada seorang perempuan dalam keadaan tegang, datangi oleh beberapa orang. Bu, jangan ditunggu suaminya tewas, gugur. Aku nggak tanya suamiku. Datang lagi, Bu, saudara Anda juga mati, gugur, enggak apa-apa. Datang lagi, Bu, anak Anda juga gugur. Aku enggak tanya mereka semuanya, Nabi bagaimana? Oh, Nabi sehat. Aku enggak tenang kecuali aku sudah menyaksikan dia. Sampai akhirnya ketemu. Sampai kita ketemu dengan Rasulullah, baru menangis dia. Sampai menyatakan kullu musibatin ba'daka jalal ya Rasulullah. Bagiku semua musibah yang menimpa aku kecil, yang penting tidak menimpa kamu ya Rasulullah SAW.
Ada seorang sahabat namanya siapa itu yang disiksa itu? Zaid bin Dathina. Zaid bin Dathina. Ini Zaid bin Dathina waktu di Mekah itu disiksa habis. Disiksa, dicambuk, kemudian dipanggang, dipanas, terik matahari, padang pasir. Alhasil disiksa habis. Abu Sufyan waktu itu masih belum beriman, mendekati. Ya Zaid, aku bertanya kepada kamu. Unsyidukallah. Ya Zaid, aku bertanya kepada kamu wahai si Zaid. Lau anna Muhammadan al-an indana makana wa anta wa yudrabu unugu wa anta jalisun fil bait atardah? Zaid, kalau seandainya sekarang untuk menebus ini Muhammad yang aku siksa sekarang ini, kalau perlu aku penggal kepalanya dan kamu bebas ada di keluarga kamu, bagaimana? Maka si Zaid nyatakan, wallahi la arda anna Muhammadan ala fi makanihi alladhi huwa jalisun fihi yushaku fihi syaukatun wa ana jalisun fi baiti. Kok aku di tempat siksaan ini, aku dalam rumahku sekarang tidak ridho kalau Muhammad itu disakiti dengan satu duri pun. Kok mau dipotong kepalanya? Aku lebih baik begini, yang penting Nabi Muhammad itu selamat. Anak di rumah nggak ridho kalau Nabi Muhammad itu disakiti dengan duri, apalagi mau suruh menggantikan posisiku kemudian aku dibebaskan, nggak bisa tadi. Aku siap sakit dan aku siap akan berkorban hatta satu duri yang mengganggu Nabi Muhammad. Begitu sampai Abu Sufyan menyatakan, wallahi ma raaitu minan nasi yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammadan. Aku belum pernah menyaksikan cinta manusia kepada seseorang seperti cintanya para sahabat Nabi kepada Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Di antara mereka menyaksikan bagaimana Nabi itu dengan para sahabat kalau potong rambut, rebutan rambutnya Rasulullah, kalau meludah, rebutan ludahnya Rasulullah, habis wudu, rebutan air wudunya Nabi Muhammad. Mereka menyatakan, aku belum pernah melihat raja yang diperlakukan seperti begini nih, seperti bagaimana para sahabat memperlakukan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena mereka adalah pecinta-pecinta Rasulullah SAW. Ini ahibbaullah. Yang demikian ini berarti yang menjadi ahibbaullah, pecinta-pecinta Allah, bukan yang menuhankan manusia tidak percaya dengan Nabi. Ahibbaullah nggak bisa. Ahibbaullah itu adalah hum atba'u Muhammad. Yang tidak percaya Nabi Muhammad tetap a'daullah, tetap a'daul, sekalipun baik, sekalipun baik. Ya, kita memperlakukan kalau mereka itu dhimmi, kita perlakukan dengan baik. Tetapi jangan dikatakan mereka tadi itu adalah ahibba, tapi mereka tetap a'daullah. Kenapa? Karena mereka memusuhi Nabi Muhammad Habibullah sallallahu alaihi wasallam. Itu harus kita tanamkan kepada keluarga kita, anak-anak kita, karena banyak yang sekarang ini yang mau melunturkan cinta kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, ya, karena itu awas, hati-hati ya. Bahkan jangan hanya Nabi Muhammad, namanya aja harus kita hormati. Nabi Muhammad namanya aja harus kita hormati. Anak kita yang namanya Muhammad misalnya, jangan katakan kurang ajar kamu Muhammad, jangan ya, jangan. Ta'zim itu nama, ta'zim itu nama, sehingga dikatakan berkah akan turun ada di rumah kalau ada yang namanya Muhammad atau Ahmad. Nah, berkah itu tempat. Tapi untuk mengingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai mahabbah kepada Nabi. Ini Imam Ghazali namanya Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali karena pecinta-pecinta Rasulullah mereka. Sehingga per anak dikasih nama Muhammad gitu. Nah, jadinya Ghazali ini. Jadinya Ghazali karena itu penting sekali.
Nama tulisan juga begitu, ta'zim. Nabi aja ta'zim tulisannya sendiri kok. Kalau masuk kamar mandi dicopot cincinnya. Kenapa? Ada nama Allah, ada nama Muhammad ada di situ. Kenapa di cincinnya Nabi maktub menggus la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Karena itu nggak boleh dihina. Jangan diinjak-injak, jangan ditaruh tempat tidak bagus. Kalau pakai kaos ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, jangan kencing pakai kaos itu nanti ente. Cara nyucinya harus terhormat. Harus terhormat. Jangan dibakar-bakar. Jangan, harus ditakdim. Ente kalau membuat bendera hati-hati loh. Jangan sampai kocar-kacir. Harus ditakdim itu. Kemudian jangan karena kamu tadi itu benci dengan bendera itu kamu bakar. Ini dua-duanya nggak benar. Ini ma bainat tafrid wal ifrat ini. Ma bainat tafrid wal ifrat. Nggak ada yang beres itu semuanya. Nah, karena itu boleh silahkan ente membuat apapun la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi penuh dengan ta'zim dengan itu kalimat. Walaupun itu tulisan tidak boleh kita hinakan. Ente mau orang-orang kafir membakar tulisan itu semuanya? Jangan. Quran, walaupun itu tulisan wajib kita ta'zim itu. Wajib kita ta'zim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah aslul iman. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah aslul iman. Karena itu awas, hati-hati. Yang membuat bendera juga harus mentakdim, yang membuat kaos harus mentakdim. Jangan sampai Anda tidak mentakdim itu kalimat. Kencing, berak, masuk WC dengan pakaian itu semuanya, itu tidak benar juga. Jangan nanti yang membakar kemudian yang menghina-hina itu dan ini dianggap itu adalah ditakwili, itu adalah juga mengagungkan, mentakdim. La, dua-duanya itu nggak beres. Silahkan Anda pakai itu semuanya, tapi semuanya dengan ta'zim kepada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ta'zim bi qalbik, ta'zim dengan tulisan, ta'zim loh ya. Jadi jangan, yang penting ada di hati. Kemudian tulisan itu diinjek-injek enggak apa-apa gitu. Kalau ente mentakdim hati kamu ya takdim juga hatta tulisannya, takdim juga hatta sebutannya, takdim semuanya. Ya enggak bisa. Yang penting ada di hati, bukan ada di tulisan. Enggak ada masalah. Kenapa tulisan Quran juga tulisan? Nggak ada masalah, tulisan nggak ada masalah, tapi dengan ta'zim, taruh pada tempatnya. Jangan nanti di daerah sampah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, daerah yang kotor la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ta'zim itu semuanya. Silahkan Anda membuat, tapi dengan ta'zim, dan jangan sekali-kali Anda mentahgir itu kalimat, bisa arahnya ke kufur nantinya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang perlu dibahas, silahkan. Nggak ada. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.